Saat itu umurku baru menginjak 7 tahun. Aku adalah anak yang periang saat itu. Dan berapa lama, seperti biasa, saat sore sudah datang, bapakku selalu memintaku menginjak-injak punggungnya selepas selesai dari kebun. Masih kuingat, bapakku menanam banyak jenis sayur saat itu. Setelah selesai memijat bapakku, seperti biasa, beliau selalu memberiku uang jajan di luar pemberian ibuku. Namun saat itu, tiba-tiba bapakku menceritakan sebuah cerita saat beliau masih muda. Sebuah cerita yang sampai saat itu, apakah aku bisa percaya ataupun tidak hingga saat ini. Bapak mulai dengan menyeruput kopi hitam. "Ah, dengarkan," ucap bapakku. "Bapak mau bercerita," ucapnya lagi. Aku pun mulai menoleh kepadanya dan menjawab. "Apa, Pak?" jawabku. "Bapakku punya cerita saat bapak masih muda. Saat itu, kakak tertuaku pun masih menginjak umur balita. Dulu sekali, bapak adalah seorang tentara. Beliau bertugas untuk menjaga perbatasan dan kawasan Lembang dari pihak gerombolan saat itu. Saat muda, bapak pernah bilang jika saat beliau muda, selalu diajari oleh kakeknya ilmu-ilmu kebatinan. Entah ilmu apa yang diperoleh aku pun tak tahu. Namun, itulah awal cerita ini terlahir. Saat itu, tahun 1960, bapak baru menginjak umur 24 tahun dan baru memiliki 1 orang anak. Satu waktu, setelah masa beliau banyak sekali melewati masa-masa perjuangan, beliau akhirnya memutuskan untuk keluar dari TNI saat itu. Dikarenakan pemasukan yang sedikit, kemudian bapak mulai beralih profesi sebagai sopir angkot waktu itu. Dulu sekali, profesi sopir angkot sangatlah menjanjikan, dan akhirnya menjadi profesi terakhir bapakku hingga meninggal beberapa tahun yang lalu. Cerita diawali saat ada tetangga beliau, sebut saja namanya Raden Gatot. Beliau adalah salah satu orang terkaya di salah satu daerah bernama Kampung Mekar. Saat itu, Raden Gatot baru saja menikahkan anaknya yang bernama Dadang. Sungguh megah resepsi mereka kala itu. Lantunan musik Sunda dan penyanyi sangat semarak dirasakan. Makanan sangat melimpah dan masyarakat sekitar sangat dimanjakan dengan fasilitas yang diberikan Raden Gatot ini. Namun, kekayaan tidak bisa membeli kekuatan Tuhan. Sang anak yang bernama Dadang dengan berat hati harus pulang ke Rahmatullah. Padahal usia pernikahan belumlah genap 3 tahun saat itu. Teh Mawar sekarang menyandang status janda dari Kang Dadang. Hari-harinya saat awal ditinggal suaminya selalu diisi dengan tangis dan kesedihan. Wanita muda yang masih cukup cantik serta seorang anak yang masih kecil, pikir bapak saat itu. Bapak iba melihat Teh Mawar. Waktu berjalan seperti biasa. Sebagai seorang sopir angkot, bapak selalu menarik penumpang. Dan seperti biasa, Teh Mawar pun kadang ikut untuk pergi ke pasar. Namun saat itu, ada keanehan yang bapak lihat dari Teh Mawar. Mukanya agak pucat dan selalu memegang maaf, dan selalu memegang bagian dadanya, seolah menahan rasa sakit. Bapak pun mulai menanyakan keadaan Teh Mawar saat itu. Iya, bapak memang cukup dekat dengan almarhum Kang Dadang. Namun, dengan sopan, Teh Mawar menjawab jika beliau tidaklah kenapa-napa. Bapak pun hanya diam dan tak bisa melanjutkan pertanyaannya. Mobil pun mulai dinyalakan. Mobil itu adalah mobil yang selalu menemani bapak saat itu menuju rute trayeknya. Di subuh hari sekali, bapak mulai menjalani aktivitasnya sebagai seorang sopir. Dan kebetulan saja saat itu Teh Mawar duduk di depan bersama bapak, berbincang dan mengobrol sambil sesekali menghibur Teh Mawar yang masih dalam keadaan duka. "Teh, maaf, apa teteh masih tinggal bersama mertua teteh?" tanya bapak kepada Teh Mawar. Iya, A," jawabnya singkat. Bapak mulai berbicara kepada Teh Mawar. Alangkah baiknya apabila Teh Mawar kembali tinggal bersama orang tuanya di daerah Garut. Namun Pak Gatot dan ibu mertua belum mau melepas Teh Mawar karena cucu mereka yang masih kecil. Selang beberapa bulan setelah masa idah, Teh Mawar seperti biasa menumpang kendaraan bapak menuju pasar. Tak seperti biasa, waktu itu Teh Mawar terlihat kurus, pucat, dan terlihat sangat lemah. "Jangan memaksakan pergi jika lo sakit, Teh," ujar bapak. "Gak apa-apa, A, mungkin agak capek aja," jawab Teh Mawar. Bapak pun tak memperpanjang pertanyaannya.
karena memang pribadi bapak yang aku tahu adalah orang yang cukup pendiam. Singkat cerita, bapak bertemu dengan orang yang dianggap guru di Subang sana. Memang pada zaman itu, kegiatan mengisi ilmu kebatinan memanglah masih marak. Bapak diberikan sebuah ikat pinggang yang berbentuk cukup aneh oleh gurunya, dan satu rahasia yang diberitahukan kepadaku adalah ilmu tersebut tidak boleh dipakai sebelum umur bapak belum genap 40 tahun. Bapak pun kembali kepada kegiatan sehari-harinya, menyetir dan mencari penumpang. Namun, saat itu ada hal yang aneh terjadi. Teh Mawar yang biasa pergi ke pasar saat hari Selasa, tiba-tiba tidak ada di persimpangan jalan yang biasa Teh Mawar menunggu angkot bapak. Setelah selesai bekerja, bapak pun pulang, dan kebetulan arah rumah Raden Gatot terlewati. Mungkin bapak akan menanyakan kabar Pak Gatot dan menanyakan kabar Teh Mawar, ujarnya. Pak Gatot dan bapak memang sudah kenal sejak lama, karena almarhum Kang Dadang dan bapak adalah teman kecil, dan Pak Gatot tentu saja sangat mengenal bapak. Bapak telah sampai di rumah Pak Gatot, namun saat itu rumah Pak Gatot banyak sekali orang terlihat di sana. Bapak pun bergegas menuju rumah Pak Gatot. Terlihat ibuku juga ada di sana. Tetangga lain dan beberapa saudara dari Teh Mawar juga bapak jumpai di sana. "Ada apa, Neng?" tanya bapak pada ibuku. "Teh Mawar, Kang," jawab ibu. "Kenapa sama Teh Mawar?" tanya kembali bapak penasaran. "Itu, maaf, payudara sebelahnya membusuk dan daging payudaranya seperti rontok," jawab ibu sedih. Bapak hanya terdiam dan sambil beristighfar. Setelah mengobrol dengan Pak Gatot dan istrinya, bapak pun langsung pulang mengajak ibu. Di rumah, bapak masih tidak percaya dengan keadaan Teh Mawar saat itu. Dan tak disangka beberapa hal aneh yang terlihat oleh bapak saat mengantar Teh Mawar berujung berita seperti ini. "Kang, coba Akang ikhtiar ke Abah Buyut, tanyakan apa yang terjadi dengan Teh Mawar," ibu berkata kepada bapak. Karena penyakit yang diderita Teh Mawar sangatlah aneh dan di luar nalar manusia, bapak hanya mengangguk sambil meminum kopi yang sudah disediakan ibu. 1 minggu kemudian, "Bah, ada istri almarhum teman saya, namanya Mawar. Keadaannya sekarang sangat memprihatinkan. Payudaranya membusuk dan daging terkelupas dengan mudah. Apa yang bisa saya lakukan, Bah?" tanya bapak. Abah Buyut terdiam dan memandang bapak sejenak, lalu berkata, "Kamu boleh menolongnya, namun sesuatu darimu akan pergi dan menghilang," jawab abah. Bapak pun hanya terdiam saja, berpikir dengan ucapan tersebut. Bapak pun tak melanjutkan kembali ucapannya, karena memang sikap dan watak abah yang selalu berbicara dengan ucapan makna abah. Hasil dari pertemuan dengan abah hanya membawa air sebotol yang harus bapak gunakan untuk menyiram tanah di sekitar rumah yang Teh Mawar tempati. Bapak membungkus botol air tersebut ke dalam tas miliknya dan pamit pulang kembali karena waktu sudah cukup malam. Mobil pun dinyalakan dan bapak mulai menyetir ke arah pulang, melewati tanjakan semen hingga ke arah batas kota bapak lalui saat itu. Masih kuingat bapak pernah berkata, "Orang-orang sekarang cukup aneh, menjadikan tanjakan sebagai tempat angker. Padahal zaman bapak tanjakan itu selain lebih angker karena rindangnya pohon dan tak ada cahaya, masih banyak juga bajing loncat," ujar bapak sambil tertawa. Bapak pun tiba di rumah dan mulai mematikan angkot kesayangannya di depan rumah. Namun kemudian terlihat ibu berlari kepada bapak, seolah terjadi hal yang menakutkan pada ibu. "Belum sempat Akang masuk rumah, Neng, udah lari malam-malam. Ada apa?" ucap bapakku. Tadi, Neng, takut ada yang mengetuk pintu belasan kali. Tapi pas Neneng lihat tidak ada orang. Dan terakhir ketukan pintu sekitar setengah jam yang lalu," jawab ibu terbata-bata. Bapak mulai tak enak, perasaan insting kelakian bapak mulai berontak. Apa ada hubungannya dengan ucapan abah? Pikir bapak. "Sudah, tidak apa-apa, Neng. Mungkin orang iseng, biar Akang jaga malam ini," jawab bapak. Beberapa saat setelah ibu dan anaknya tidur, bapak mulai bergegas menuju kediaman Raden Gatot dan Teh Mawar. Bapak pun mulai mengeluarkan air yang sebelumnya dibawa dari abah. Bapak mulai menyiram dengan rata sekeliling kediaman Teh Mawar.
Tiba-tiba, angin dingin berhembus membuat semua bulu badan Bapak merinding dengan hebat. Suara tak biasa terdengar, walau samar menemani dinginnya angin malam itu. Bapak tak memperdulikan hal tersebut. Bapak hanya ingin mengungkap kebenaran dan rasa kasihan terhadap Teh Mawar yang Bapak pikir kala itu. Setelah hal itu dilakukan, Bapak mulai beranjak pulang. Tak jauh memang dari rumah Bapak ke rumah kediaman Teh Mawar. "Akang dari mana jam segini?" tanya ibu mengagetkan Bapak. Bapak pun menceritakan perihal yang dilakukan tadi di rumah Teh Mawar, dan ibu pun mengerti akan hal itu. "Sudah Neng, tidur saja. Akang juga mau tidur," jawab Bapak menutup percakapan. Esok hari, Bapak meminta izin kepada ibu untuk tidak menarik angkot hari itu. Bapak berencana untuk mencoba mendatangi kakekku, Aki Udi namanya, dan akan membawanya ke Abah Uyut ke Subang sana. Iya, Bapak bilang Aki dan Abah adalah teman sejawat waktu dulu. Tak heran bila Bapak bisa sedekat itu dengan Abah yang dikenal pilih-pilih orang dalam bergaul dan mengenal orang. Aku berpikir mungkin hal ini yang menjadikanku mengalami hal gaib beberapa waktu lalu di jalan alternatif Kalijati. Aki sudah sampai ke kediaman Abah. Tak lupa, Bapak pun membawa ketan bakar kesukaan Abah dari Lembang. Lama dan panjang, Abah dan Aki mengobrol, hingga Abah kembali bertanya kepada Bapak, apakah air yang dulu dibawa sudah Bapak siramkan. Bapak pun mengangguk, tanda melaksanakan perintah Abah. Hari menjelang malam, Bapak dan Aki pun pulang. Di perjalanan pulang, Aki berpesan jika suatu hal yang diperjuangkan akan memberikan bekas dan menghilangkan yang diperjuangkan. "Apakah kamu rela?" tanya Aki. Bapak hanya diam, karena masih belum mengerti. Namun, hal itu juga adalah hal yang sama dikatakan Abah beberapa waktu lalu. Bapak hanya menjawab suatu hal yang berharga, belum tentu yang terbaik bagi Bapak. Aki tersenyum mendengar hal itu. Setelah Bapak mengantar Aki pulang, Bapak pun bergegas pulang. Di sana, kakak tertuaku yang masih kecil menyambut Bapak. Bapak pun mengajak ibu mengobrol dengan serius setelah kedatangannya. "Emang tidak apa-apa kalau Akang melakukan itu?" jawab ibu kaget. Bapak pun terdiam sejenak atas jawaban ibu. "Iya," Bapak menjawab singkat. Ibu hanya terdiam atas semua keputusan Bapak itu. Bapak dan beberapa tetangga mendatangi rumah Pak Gatot dan Teh Mawar untuk melihat keadaan Teh Mawar. Di rumah Teh Mawar, Bapak melihatnya dan terkejut. Tubuh kurus, mata sayup, dan kulit pucat sangat terlihat di mata Bapak kala itu. Tak seperti Teh Mawar yang Bapak kenal selama ini. Terlihat pula bercak darah di bagian baju kebaya Teh Mawar, mungkin akibat luka yang dideritanya. Tak kuasa, Bapak melihat istri temannya terlihat seperti itu. Bapak mulai bertanya kepada Teh Mawar akan keadaannya ini. Dengan suara sendu dan lirih, Teh Mawar masih berkata baik-baik saja dan mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak karena sudah sudi untuk sekedar mampir. Namun, terlihat raut wajah yang menutupi sebuah rahasia yang terlihat di wajah Teh Mawar. Entah apa itu, tapi sangat terlihat bagi Bapak. Bapak pun berpamit pulang kepada Teh Mawar dan tak lupa mendoakan kesehatan beliau. Kemudian, Bapak pun keluar dari ruangan Teh Mawar. Di sudut rumah samping pagar bambu, terlihat Pak Gatot sedang duduk sambil memandang kolam ikan kesenangannya. Bapak pun menghampiri untuk sekedar berbasa-basi. "Bagaimana kabar kebun dan hasil penjualannya, Pak?" tanya Bapak. "Alhamdulillah, Jang, lancar," jawab Pak Gatot. Saat itu, datanglah Bu Gatot sembari membawa beberapa tas dan koper yang akan diberikan kepada Pak Gatot. Ternyata hari itu, Pak Gatot berencana menuju ke stasiun untuk pergi beberapa hari untuk kepentingan bisnisnya. Terlihat pula mobil Pak Gatot terpampang di depan rumah sembari memanaskan mesin mobil. Dan singkat cerita, Bapak kembali ke aktivitas sehari-harinya sebagai sopir angkot. Tidak ada kabar terbaru akan Teh Mawar. Namun tiba-tiba datanglah pegawai Pak Gatot yang bernama Kosim datang ke pangkalan mobil Bapak dengan keadaan tergesa-gesa. Kang, teriak Kosim dari kejauhan. "Kenapa, Sim?" jawab Bapak. Bapak pun mulai menenangkan Kosim dengan memberinya air. "Tenang, santai. Ada apa teriak-teriak?" ujar Bapak menenangkan Kosim. "Bapak, Kang, Bapak," ujar Kosim masih dalam keadaan terengah-engah. "Iya, Bapak kamu kenapa, Sim?"
Bapak semakin bingung. Bapak meninggal, Kang. Ketabrak kereta, ucap Kosim. Tersentak, bapak mendengar hal tersebut seolah tak percaya akan yang terjadi. Baru kemarin bertemu dan berbincang, kini kabar tak baik terdengar olehnya. Kosim mulai menepuk pundak bapak yang sampai melambun mendengar hal ini. Sambil menepuk-nepuk pundak bapak yang seperti masuk ke alam lain, bapak pun kaget dan tersadar. Dan ternyata kedatangan Kosim adalah untuk meminta pertolongannya mengantar keluarga ke rumah sakit di mana jasad Pak Gatot berada. Bapak dan Kosim pun mulai bergegas menuju rumah Pak Gatot. Riuh suara pegawai, sanak saudara, dan istri Pak Gatot saat bapak sampai di rumah kediaman Pak Gatot. Suara tangis keluarga seakan tak percaya akan kepergian Bapak Gatot dengan cara yang cukup tragis itu. Singkat cerita, Pak Gatot akhirnya sudah disemayamkan. Nuansa sedih dan haru sangat terlihat di keluarga mereka. Bapak hanya duduk terdiam di samping Kosim dan beberapa keluarga dari almarhum. Hal ganjil pun terjadi. Tiba-tiba, Aki datang bersama Abah kala itu. Bapak langsung berdiri dan menghampiri mereka. Dari mana mereka tahu akan kejadian ini? Sedangkan setahu Bapak, tidak ada yang memberitahu. Aki dan Abah pun tak lupa berbelasungkawa terhadap istri mendiang Pak Gatot dan keluarga mereka. Tak lama kemudian, Aki dan Abah memberi isyarat kepada Bapak agar Bapak mengikuti mereka ke samping rumah Pak Gatot dekat dengan kebun. Tak berselang lama, Abah dan Aki membisikkan satu hal kepada Bapak. Iya, hal yang sama yang membuat ibu kaget saat Bapak memberitahu ibu di cerita sebelumnya. Baik, singkat Bapak kepada Abah dan Aki. Malam pun tiba. Suasana haru masih terlihat di kampung Mekar atas kepergian Pak Gatot. Namun malam ini pula perintah dari Aki dan Abah harus Bapak jalani. Malam itu Bapak terlihat sangat aneh. Hal itu terlihat pula oleh ibu. Pukul 12 malam, Bapak berpakaian tidak seperti biasa. Baju adat Sunda, ikat kepala khas Sunda, tanpa memakai alas kaki sangat jelas terlihat oleh ibu saat itu. Dan tak lupa, sabuk pemberian Abah di awal cerita juga dipakai Bapak. Dengan sedikit tergesa-gesa, Bapak pun bergegas keluar rumah, yang ibu pun tak tahu akan kemana Bapak pergi. Bapak pun datang ke suatu tempat antara rumah Pak Gatot dan perkebunan miliknya yang sangat luas. Tempat yang sangat rindang dengan pohon jati dan pohon kayu putih seolah-olah tidak terlihat seperti kebun. Dan Bapak pun memulai sesuatu di tengah malam itu. Cep! Bapak menancapkan satu batang bambu kecil ke dalam tanah. Bapak pun mulai bersemedi sambil membacakan mantra khusus bagi orang Sunda. Tak selang beberapa lama, hal di luar nalar akal manusia terjadi. Tak terpikir olehku saat ini, apakah ini benar-benar terjadi dan dialami oleh Bapak. Suara semak-semak terdengar seolah tersentuh oleh sesuatu. Dek, dek, dek. Suara tanah yang terdengar seperti terinjak, hentakan benda yang sangat kasar. Suara tersebut seperti suara paku bumi yang dihentakkan ke dalam tanah. Suara yang berat sangat jelas terdengar oleh Bapak. Bapak pun mulai membuka mata, dan Bapak cukup tercengang melihat apa yang dilihatnya. Sesosok makhluk tinggi besar menjulang melebihi pohon kayu putih, seperti berbulu lebat menutupi seluruh permukaan tubuhnya. Mata merah menyorot tajam memandang Bapak. Bapak mulai kembali melakukan ritualnya. Hingga akhirnya Bapak bangkit dari posisi bersilanya. Tiba-tiba tangan makhluk besar itu pun seperti bergerak ke arah Bapak dan ingin menjangkau Bapak. Dengan sigap, Bapak menahan tangan makhluk itu hingga tak bergerak. Banyak hal terjadi waktu itu, namun hingga singkat cerita, makhluk itu berhasil Bapak taklukkan. Bapak masukkan ke dalam ubul-ubul, semacam kendi berukuran sangat kecil, dan setelah Bapak memasukkan makhluk itu, tidak lama Bapak kembali pulang ke rumah saat waktu hampir subuh. Keesokan harinya, Bapak membawa ubul-ubul itu ke rumah Abah. Tidak lupa, Bapak pun membawa Aki ke sana. Di dalam perjalanan, Aki meminta ubul-ubul itu. Sambil memejam mata, Aki seperti melakukan komunikasi dengan makhluk yang ada di dalamnya. Setelah sampai di rumah Abah, Bapak dan Aki pun seperti bisa berbincang mengenai hal yang Bapak lakukan tempo hari. Abah yang berpesan agar Bapak segera mengunjungi Teh Mawar
dan memberinya air yang sudah disiapkan Abah di rumah tadi. Dan Abah pun meminta agar ubul-ubul itu segera dibuang ke arah Rancah, yang setauku kini menjadi tempat rekreasi dan resort yang mewah di daerahku. Singkat cerita, ubul-ubul sudah dibuang dan Bapak pun melanjutkan amanah Abah untuk segera menemui Teh Mawar. Bapak pun tiba di kediaman Teh Mawar didampingi Ibu Gatot. Masih terlihat keadaan Teh Mawar yang masih tertidur lemah. Maka Bapak pun meminta agar Teh Mawar disandarkan karena akan bertanya beberapa hal kepadanya. Ibu Gatot pun izin mengambil minuman. Dan saat Ibu Gatot ke dapur, Bapak mulai bertanya kepada Teh Mawar perihal apa yang sebenarnya Teh Mawar sembunyikan. Ini adalah pertanyaan yang diberikan Abah kepada Bapak guna disampaikan kepada Teh Mawar. Dengan suara sayup dan lemas, Teh Mawar berkata kepada Bapak, "Astagfirullah," ucap Bapak sangat kaget. Tak menyangka Bapak mendengar hal tersebut dari Teh Mawar. Bapak pun pamit pulang. Tak lama, Bu Gatot datang membawa air. Namun saat itu, Bapak izin untuk pulang setelah apa yang Bapak dengar dari Teh Mawar. Di perjalanan, Bapak merasa tak percaya hal semacam ini bisa terjadi di kampungnya. Tinggal satu hal yang harus Bapak lakukan saat ini, dan hal itu harus melibatkan Abah dan Aki, karena mungkin hal ini cukup berbahaya bagi Bapak. Tibalah Bapak di rumah Aki saat sore setelah pulang menarik angkot. Bapak pun mulai berbincang tentang apa yang dikatakan Teh Mawar beberapa waktu lalu. Aki pun terlihat cukup kaget atas apa yang Bapak sampaikan. Tak lama setelah berbincang, Bapak dan Aki mulai bersiap mendatangi rumah Abah. Di perjalanan, Bapak dan Aki berbincang mengenai hal ini. "Kalau memang benar itu terjadi, tega benar Pak Gatot," ucap Aki. Bapak hanya terdiam mendengar reaksi Aki. Di perjalanan menuju rumah Abah, Bapak dan Aki berbincang mengenai solusi yang akan diberikan Abah nanti. Singkat waktu, Bapak dan Aki pun tiba. Terlihat Abah sedang menyiapkan beberapa benda yang dibungkus ke dalam sebuah kain berwarna putih. "Bah, apa isi di dalam kain itu?" tanya Bapak penasaran. Abah hanya menjawab bahwa kain ini berisi beberapa benda yang harus Bapak gunakan nanti. Lalu Abah pun mulai membuka obrolan dengan dasar serius. Waktu itu, Bapak diberikan perintah untuk mendatangi sebuah tempat di mana ada mata air yang cukup tersembunyi. Bapak pernah menunjukkan lokasi mata air itu pada aku beberapa tahun yang lalu sebelum Bapak meninggal dunia 3 tahun silam. Namun setauku, kini tempat tersebut sudah ramai didatangi orang-orang. Abah pun mulai memberikan beberapa hal yang mesti dilakukan Bapak saat itu. Di samping Bapak ada pula Aki yang sangat serius mendengarkan. Bapak dan Aki kembali pulang. Aki berpesan kepada Bapak agar berhati-hati saat tiba di sana. Bapak pun mengangguk tanda setuju. Tiba di rumah, Bapak bertemu dengan Ibu. Terlihat wajah Ibu begitu khawatir karena Bapak akan melakukan suatu hal yang cukup berbahaya. Bapak hanya tersenyum dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tepat pukul 9 malam, Bapak mulai mengemas barang-barangnya yang dibutuhkan untuk datang ke tempat yang sudah Abah tunjuk. Tempat di mana semua kebenaran dari kehidupan Teh Mawar dan Pak Gatot akan terungkap. Selesai semua siap, Bapak mulai menyalakan mobil opletnya dan bergegas pergi ke tempat tersebut. Di perjalanan, Bapak hanya sendiri karena itu juga adalah syarat yang mesti dilakukan oleh Bapak. Di tengah perjalanan, sekilas Bapak melihat bayangan almarhum Pak Gatot yang seolah melarang Bapak untuk datang ke tempat sana. Namun, Bapak segera menyadarkan pikirannya dan tetap fokus menyetir. Terdapat beberapa hal mistis yang terjadi saat menuju tempat sana. Di antaranya, hawa dingin yang sangat luar biasa. Jelas seorang sopir seperti Bapak tahu betul situasi cuaca di perjalanan tersebut. Terdengar pula suara angin yang cukup kencang menerpa ranting-ranting pohon di sekitar jalan tersebut. Bapak telah sampai di tempat tujuan. Terlihat beberapa pohon besar menyambut Bapak. Semak belukar dan rumput-rumput tinggi seperti melambai mengajak Bapak masuk ke sana. Tepat pukul 11 malam, Bapak mulai memasuki area itu untuk mencari mata air yang disebutkan. Cukup lama Bapak berjalan, terdengar suara air yang cukup deras terdengar Bapak. Suasana angker sangat terasa. Sempat terpikir oleh Bapak untuk tidak melanjutkan pencariannya. Namun, amanat Abah
selalu terngiang di kepala Bapak, seolah menyuruh Bapak agar tetap kuat dan berani menjalani. Beberapa semak belukar juga cukup menghalangi jalan Bapak. Sembari mengambil golok, Bapak mulai membersihkan area sekitar. Ternyata betul, mata air itu mulai terlihat. Ukurannya cukup besar dan terdapat genangan air yang membusuk. Dengan bismillah, Bapak mulai mengeluarkan kain putih yang sebelumnya Bapak bawa dari rumah Abah. Sesuai dengan perintah Abah, kain tersebut haruslah dilemparkan ke dalam mata air itu. Sabuk pemberian Abah pun tak lupa Bapak pakai. Selanjutnya, Bapak harus melakukan syarat kedua, yaitu Bapak mesti menenggelamkan dirinya ke dalam mata air itu. Bapak mulai membuka baju dan hanya memakai celana dan ikat pinggang saja. Rasa dingin sudah seperti mencapai kulit Bapak. Dengan hati yang bulat, Bapak mulai melakukan perintah kedua Bapak, mulai masuk ke dalam mata air tersebut. Setelah air mulai sampai ke dada Bapak, tak lama Bapak mulai menenggelamkan kepala ke dalam air tersebut. Suatu hal yang menakjubkan pun terjadi terhadap Bapak. Ini seolah bermimpi, namun sangat nyata terasa. Seolah alam mimpi dan kesadaran manusia menyatu menjadi satu. Bukankah tadi aku menenggelamkan kepala ke dalam air? Tapi kenapa tiba-tiba berada di tempat seperti ini? Ucap Bapak dalam hati. Sebuah tempat yang sangat berbeda, jauh dengan suasana di kehidupan manusia. Terlihat gerbang batu besar, meski berbentuk aneh, namun sangat indah dilihat mata. Terdapat pula jalan yang dibuat sangat indah, terbuat dari batu yang berbentuk persegi berjajar, rapi membentuk sebuah jalan. Bapak mulai melanjutkan jauh ke dalam tempat tersebut. Tak berselang lama, Bapak melihat sebuah gua yang sangat besar. Aneh, gua tersebut sangat jelas terlihat bagian dalamnya, walaupun tidak ada satupun cahaya yang menerangi. Tempat apa ini? Pikir Bapak. Mata Bapak tak henti melihat sekeliling gua tersebut. Bapak seolah terhipnotis dengan semua keanehan berbalut keindahan tempat itu. Tiba-tiba, terdengar suara desis di belakang Bapak. Bapak membalikkan badan dan alangkah terkejutnya Bapak. Badan kaku tak bergerak, mata terus melotot, melihat sosok makhluk yang kini di depannya. Sesosok ular besar kini tengah di hadapan Bapak. Jiwa Bapak mulai dirasuki rasa takut yang luar biasa. Hatinya tak kuasa menahan rasa gemetar melihat ular besar tersebut. Lalu mata Bapak melihat ke arah kepala ular tersebut. Terlihat oleh Bapak baju dalam wanita tersimpan di atas kepala ular itu. Jadi itu yang mengakibatkan penyakit yang mawar, ucap Bapak dalam hati. Rasa takut masih melanda Bapak, mulai membundurkan langkahnya. Hatinya mengajak untuk segera lari dari tempat tersebut. Setelah dirasa ada waktu, Bapak pun melakukan langkah 1000. Namun, hal tak terduga terjadi. Saat Bapak berlari, seperti ditarik oleh seseorang seolah-olah Bapak tidak boleh meninggalkan tempat itu. Teringat akan ucapan Abah sebelum pergi, bahwa saat itu Bapak tidaklah boleh pergi dan harus menghadapi apa yang terjadi. Satu kata di pikiran Bapak saat itu, yaitu pasrah. Sabuk pemberian Abah mulai dipasang erat. Bapak hanya bisa bersilah dan berdoa. Bapak hanya melakukan rasa pasrah saat itu. Lalu, kemudian Bapak seperti terbangun dari mimpi. Dan alangkah kagetnya, karena saat itu Bapak tertidur di samping kolam mata air. Apa yang terjadi sebelumnya sungguh seperti nyata. Bapak mulai melihat ke sekitar. Waktu masih malam, dan Bapak pun melihat hal yang janggal kembali. Sebuah baju dalam wanita terlihat mengambang di atas kolam. Teringat kejadian sebelumnya. Lalu Bapak mengambil baju dalam tersebut dan segera bergegas kembali pulang. Bapak pun pergi ke arah mobil yang diparkir di dekat bukit depan jalan raya. Melihat jam tangan dan waktu sudah menunjukkan hampir pukul 4 subuh. Tanpa banyak berpikir, lalu Bapak menyalakan mobil dan berlalu pulang. Di keesokan harinya, Bapak mendatangi Abah tanpa ditemani Aki yang sedang ada kesibukan. Abah hanya berkata bahwa semua sudahlah selesai dan Bapak boleh kembali pulang tanpa membicarakan hal yang lain. Saat itu, Bapak tiba di rumah saat waktu hampir maghrib. Lalu, Bapak mengistirahatkan badannya dan mulai menyeruput kopi yang dibuat ibu. Saat itu, ibu sedang mengaji Yasin. Iya,
kebiasaan ibu setiap hari selalu bertawasul dan membaca Yasin. Kebiasaan yang tidak ditinggalkan sampai ibu meninggal 1 tahun lalu. Suara gedoran terdengar dari arah luar rumah. Saat itu waktu malam, mungkin sekitar pukul 9 malam. Ibu dan bapak terperanjat dan lari keluar rumah untuk memastikan apa yang terjadi. Astagfirullahaladzim, bapak dan ibu terkejut. Terlihat jelas di mata bapak dan ibu, bola api melayang dan beberapa kali menabrakkan diri ke atap rumah kayu bapak. Dan tak berselang lama, bola api itu pun pergi menghilang. Ibu terus beristighfar kala itu, dan bapak menyadari bahwa inilah perjuangan bapak yang hilang. Iya, bola api tersebut adalah sosok dari sabuk yang diberikan Abah. Sabuk yang seharusnya tidak boleh digunakan sebelum umur bapak 40 tahun. Sabuk yang bapak perjuangkan untuk mendapatkannya. Sabuk yang dimana tujuannya adalah soal kedikjayaan. Bapak hanya terdiam, karena tujuan awal bapak memperjuangkan sabuk itu adalah untuk kepentingan keluarganya. Bukan menjadikan sabuk sebagai Tuhan, namun menjadikan sabuk itu alat untuk memperoleh cita-citanya, agar dapat menggapai kemakmuran, kebijaksanaan, dan nama besar. Lalu bapak tersenyum. Esok harinya, bapak kembali ke rumah Abah. Saat itu, Abah hanya berkata bahwa teh mawar sudah mulai membaik. Perihal bola api itu pun, ternyata Abah sudah tahu. Abah hanya berkata, "Tidak apa-apa, itu hanya sabuk. Dan cita-cita dapat diperoleh dengan cara lain. Jika tidak diperoleh bapak, mungkin nanti anaknya. Apabila anaknya belum bisa, ada cucu bapak," ucap Abah. Mendengar hal itu, bapak menjawab bahwa bapak tidak menyesal. Bapak justru bahagia, setidaknya bisa membantu teh mawar untuk kesembuhannya. Selang beberapa bulan, bapak datang ke kediaman teh mawar. Teh mawar terlihat lebih membaik. Luka di dadanya mulai mengering, dan teh mawar pun sudah bisa makan dan minum. Bapak senang melihatnya. Lalu tiba-tiba, teh mawar berkata bahwa dia ingin pulang ke Garut untuk pulang bertemu dengan orang tuanya. Teh mawar juga berkata bahwa di perjalanan pulang nanti, teh mawar ingin mengobrol dengan bapak tentang banyak hal yang sebenarnya terjadi. 5 bulan kemudian, akhirnya teh mawar sembuh. Kini teh mawar kembali bisa melakukan aktivitas sehari-harinya. Saat itu pagi sekali, pukul 6, teh mawar bersiap untuk pulang ke Garut. Barang-barang mulai dikemas. Lalu, bapak dan teh mawar pun mulai berangkat menuju Garut. Di dalam perjalanan, bapak bertanya, "Teh, apa benar yang dikatakan teh mawar saat sakit dulu tentang Bapak Gatot?" tanya bapak. Teh mawar pun menjawab, "Iya, Kang. Dulu, setelah kepergian almarhum suaminya Pak Gatot, sempat menemui teh mawar dan mengatakan hal yang tidak terduga. Pak Gatot pernah bertanya, apakah teh mawar mau menjadi istrinya. Namun, hal itu jelas ditolak oleh teh mawar. Pak Gatot kala itu beberapa kali menyatakan perasaannya di belakang ibu. Hingga akhirnya Pak Gatot sempat marah dan berkata jika tetap dalam pendiriannya, maka akan dibuat sakit, atau kata lain mungkin disantet," tambah teh mawar. Itulah perkataan teh mawar saat sakit dan sempat diberitahukan kepada bapak. Sempat pula Pak Gatot ingin menyentuh teh mawar, bahwa sebenarnya dia ingin kembali pulang ke Garut sana. Namun Pak Gatot dan ibu mertua selalu menghalanginya. Ibu tidak ingin dipisahkan dengan cucunya. Namun teh mawar tahu alasan bapak adalah ingin mendapatkan menantunya teh mawar. Bapak tidak memberitahu perihal makhluk gaib di kebun Pak Gatot dan ular yang bapak lihat kepada teh mawar yang menjadikan hal itu menjadi rahasia. Semua hal itu terjadi hanya dikarenakan satu alasan dari Pak Gatot, yaitu, "Aku cinta menantuku." Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.